Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099 di channel Saraton 07. Oke pemirsa, pada kesempatan malam kali ini saya Mas Pur 2099 akan mengupas tentang 8 ilmu rahasia seorang wali Kanjeng Sunan Kalijaga yang mungkin belum pernah terungkap. Apa tuh Mas Pur? Bentar ya, Ya. Ini ngopinya awal ya Pak ya? Ngopinya Soalnya awal ini dulu. agak ini Pak, agak jelimet ini Pak. Jelimet nih. Ini falsafah semua Pak. Karena emang mengupas ilmu seorang wali itu butuh tenaga ekstra ya Mas Pur ya. Iya, mudah-mudahan sesuai lah ya. Oke. Sebenarnya dari 8 itu sebenarnya sloka semua Pak. Karena dulu pembelajaran ilmu itu lewat sloka, bahasa-bahasa sloka yang butuh fatonah untuk membedahnya. Berarti bukan sembarang orang yang bisa mendapatkan. Iya, semua bisa sih. Semua bisa. Iya, saya juga ya namanya kita membedar versi saya ya, dan itu juga belum tentu benar sih. Menurut saya loh. Iya. Kalau menurut orang lain mungkin saya belum tentu benar. Betul. Tapi kalau saya meyakini, ya enggak? Betul. Jadi gini. 8 itu sebenarnya sloka semua. Karena angka 8 itu simbol tentang merdeka. Karena 8 itu adalah terhubung. Nggak Mata pernah rantai, putus. tidak pernah putus. Baik secara rezeki tidak pernah putus, kebaikan tidak pernah terputus, amal perbuatan tidak terputus. Nah itu yang dikatakan angka 8 itu simbol merdeka. Nah kita dari awal dulu ya. Pertama ilmu apa Pak? Jagung. Ilmu jagung. Jagung. Kenapa jagung tuh Mas Pur? Nah jagung kan itu soft-softnya kan saling terhubung kan, rapih kan. Serat-seratnya, serabut-serabutnya. Enggak, ininya apa isinya. Isinya, oh yang kan kuning-kuning berjejer. ya. Iya. Nah itu sudah simbol silaturahmi Pak. Simbol silaturahmi. Iya, jagung nanti ininya kuning itu kemasan. Iya. Nah, semakin banyak kita bersilaturahmi, rezeki kita semakin dipermudah. Karena rezeki kita pun didapat dari banyaknya kita sering bersilaturahmi. Mungkin lewat teman, lewat saudara, lewat siapapun lah ya. Nah, disitulah rezeki kita itu akan didapat apabila kita rajin bersilaturahmi. Itu sebenarnya simbol pertama nih. Oke, yang kedua itu tentang roda Pak. Tentang roda tuh Mas Pur. Roda itu tentang perputaran waktu nih, berputar di saat kita dalam pelaksanaan ibaratnya kehidupan ya, dengan perputaran waktu selama 24 jam kita berputar maju ke depan. Nah, berkedepan itu gimana? Setiap langkah kita rubah kebaikan terus, yang tadinya jelek jadi baik terus saja dalam kebaikan melalui istiqomah kita. Jadi roda itu adalah simbol istiqomah, Simbol istiqomah. berjalan ke depan. Seandainya ada mundur, itu hanya sebatas mempelajari tentang perihal yang udah dilalui. Pengalaman. Hanya mempelajari perihal yang udah dilalui, ya. Tapi tetap langkahnya ke depan. Betul. Dominannya ya. Iya. Itu simbol istiqomah. Oke. Yang ketiga itu simbol bambu. Bambu. Bambu itu kan mengelompok tumbuhnya. Iya. Nah, di situ kita harus bisa memilah-memilih. Mana ibaratnya kita seandainya kita dipertemukan dengan manusia yang lain ya, Iya. kita harus bisa milah-milih mana sekiranya yang dapat bermanfaat buat kita, mana yang tujuannya akan mesrai kita harus bisa milah-milih. Kalau istilah itu seleksi, maka di situ ada pengelompokan. Pengelompokan di sini bukan berarti kita jelek-jelekin orang, bukan. Kitanya mawas diri, itu tentang simbol waspada. Ya, yang dari bambu itu sendiri kan dia isinya kan kadang kosong tuh Mas Pur. Ya, jadi kosong itu gini Pak, di situ ada saf-safnya kan. Iya. Nah, kadang bambu ada yang kosong, ada yang berisi. Jadi kosong itu bukan berarti jelek. Apa tuh Mas Pur? Karena gini, kosong itu adalah ruang. Ruang. Ruang adalah di mana di dalam manusia itu kan ada ruang. Menyiapkan diri, wadah. Wadah apa? Wadah tentang ilmu. Makanya di kosong itu, di situ seandainya kita mau mencari ilmu, kita kosongin dulu. Tahu nggak, kosongin dulu. Kosongin dengan fitrah kita melalui apa? Buang hal yang jelek dalam diri kita. Kalau negatifnya buang, otomatis nanti akan dapat ilmu yang positif. Itulah. Nah, terus yang keempat. Apa tuh Mas? Tadi pertama jagung, kedua roda, roda, yang ketiga bambu, keempat padi. Padi. Nah, padi itu adalah simbol tentang merunduk. Padu. Nah, merunduk di sini kita tidak boleh sombong. Seandainya kita dikasih kenikmatan harta yang berlimpah ruah, dikasih kenikmatan dalam hal ilmu yang luas pengalamannya, kita tidak boleh merendahkan orang. Jangan sekali-kali kita memandang orang sebelah mata. Attitude kita lah, cara menghargai orang. Karena gini ya, kualitas seseorang dilihat dari bagaimana cara kita menghargai orang.
Kualitas ilmu seseorang itu dilihat dari bagaimana cara kita menghargai orang lain. Betul. Nah, barulah kualitas seseorang itu terlihat. Oke, itu tadi berapa? 4 ya. Nah, yang kelima sapi. Yang kelima sapi. Sapi. Ada pernah sapi Mas Pur? Nah, sapi itu kan gini saya. Sapi itu kan dia mau bergerak kalau cuma dicambuk. Dia bergerak kalau dicambuk. Iya. Nah, kita jangan seperti sapi. Oh, berarti jangan ngikutin seperti sapi itu. Iya, kita harus punya inisiatif. Oh. Inisiatif loh, kita harus inisiatif. Jangan lu disuruh ya. Begitu juga dalam hal ibadah. Itu melalui kesadaran, bukan karena disuruh. Nah, kalau kita disuruh, ya berarti perjalanan kita gimana? Tapi kan kadang sapi itu ada manfaatnya juga Mas Pur. Ya ada manfaatnya. Sapi kan satu untuk bajak sawah, ya kan? Sapi Susu itu dagingnya dimakan, sudah dimakan. Nah, Sambil diminum, tapi ya. kita tetap ambil positifnya aja ya Pak ya. Nah, kalau yang negatif jadi ikutin malesnya. Nanti kalau males tidur terus molor terus, ya kapan ibadah, ya kan? Iya. Tapi ambil positifnya aja kalau perihal sapi ya. Nah, Yang positif keenam. sapi apa itu tadi bermanfaat di susu, ya kan? Susu, daging. itu bermanfaatnya. Tapi yang negatif jadi ditiru. Nah, Yang keenam Mas Pur. yang keenam itu tebu. Tebu Nah, tebu itu kan jadi gini. Kadang ada perihal habis manis apa? dibuang. Dibuang. Oke, biarpun mungkin di mata orang kita nggak ada manfaat, di mata orang mungkin kita merasa diremehkan, kita dianggap sebelah mata, tetap kita dalam mengaplikasikan tentang buat kita terhadap orang lain, jadilah manfaat. Tebarkan rasa manis, biarpun dapatnya pahit, kita nggak usah khawatir. Tetap Allah akan mengganti dengan yang lebih manis dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Jadi seandainya kita dianggap sebelah mata sama orang lain pun nggak usah takut, nggak usah risau, dihina pun nggak usah risau, tetap tebarkan rasa manis. Dalam hal apa? Jangan menjegal rezeki orang salah satunya. Jangan punya unsur serakah sama orang lain. Jadi benar-benar tebarkan rasa manis. Jadi setiap perkara kita gimana caranya kita harus manfaat. Biarpun kadang kita nggak dihargai orang, tapi kita nggak usah panik. Nah, setelah tebu baru itu tadi 6 ya? 6, bikin 7. Sekarang 7. Iya. Nah, 7 itu ilmu singkong. Singkong. Kok singkong Mas Pur? Nah, singkong itu kan gini. Singkong itu adalah temurnian. Murnian. Temurnian hati tadinya kan di bawah tanah nih, ginjak-ginjak gitu kan. Tapi apa? Singkong itu simbol pertolongan. Singkong itu simbol pertolongan. Di saat ibaratnya beras lagi langka, bahan koleka, singkong ditonjolin. Memang kotor di luarnya, tapi dalamnya putih. Nah, jadi gini, itu simbolnya bahwa di saat kita melangkah dalam jalan kehidupan, bagaimana caranya kita bisa memfungsikan tentang kasih sayang. Keputihan itu. Yang murni hati, putihan murni. Biarpun kelihatannya kotor, Di tapi luarnya. di luarnya aja ya. Makanya gini ya, simbol seseorang yang berkualitas itu tidak pernah menunjukkan casing, tapi justru dia memfungsikan rasanya, rohman rohimnya, tidak butuh disanjung-sanjung. Bahkan seandainya dijelek-jelek pun dia tidak merasa risau dan dia tidak butuh sanjungan. Ada perihal istilah gini, dihinakan tidak tumbang, disanjung pun tidak terbang. Betul. Tetap apapun yang terjadi, akuilah kita hanya seorang hamba yang bodoh, hamba yang fakir. Bahwa seandainya kita punya kemampuan, kita punya skill, kita punya harta milik Allah, itu karena kehendak Allah. Jangan ada pengakuan tentang diri. Maksudnya itu Pak. Karena dasarnya kita apa? Kita tahu dari tanah Pak. Ya kan? Nah, tanah diinjak. Iya. Ya, kita kagak boleh sombong. Kita tahu dulu. Kita tahu aja lah asal usul kita dari mana. Jadi yang dikatakan ilmu memahami tentang asal muasal. Itu Kita singkong. dari mana? Iya. Gitu, ya kan? Nah, yang ke-8, nah ini simbol kacang. Kacang kok kacang Mas Pur? Kacang kan ibaratnya gini. Kacang kan dibelah. Dibelah. Ada isi. Ada isinya, ya kan? Jadi setelah dibuka ada isi, rasanya apa kacang? Gurih kan? Gurih. Jadi gini, dalam menjalani kehidupan itu seandainya nih kita ada hajat apapun, kok tiba-tiba hajat itu kok tiba-tiba tidak sesuai dengan rencana. Ekspektasi. Iya, nggak usah ekspektasi, nggak usah ketakutan. Sebenarnya gini, di saat kita lagi bisnis kok gagal, ya kan? Di saat kita lagi punya rencana kok meleset, itu bukan Allah jaga rezeki kita, tapi sebenarnya kita lagi dikasih tentang perihal-perihal yang berhubungan dengan qanaah, merasa cukup, sabar, ikhlas dan pasrah, dan kita fungsikan tentang
rasa gurih kita. Gurih dalam arti apa? Selalu menikmati apa yang didapat. Nah, otomatis di saat kita lagi mengalami suatu kegagalan, kita tidak kecewa. Karena Allah akan menggantikan yang terbaik, lebih dari ekspektasi kita. Paham nggak? Jadi gini, gagal itu saya nggak percaya, Pak. Gagal nggak percaya. Saya nggak percaya gagal. Saya tidak percaya gagal. Mungkin satu-satunya manusia saya nggak percaya gagal. Gagal itu nggak ada. Adanya cuma dialihkan. Karena dikatakan sukses itu adalah sesuatu gagal diulang-ulang. Tapi gagal itu sebenarnya nggak ada. Jadi sesuatu yang diulang-ulang itu baru dikatakan sukses. Ya. Jadi sebenarnya gagal nggak ada. Gagal itu cuma pengulangan. Diulang. Istiqomah kita nih, melalui istiqomah kita. Jadi gagal itu sebenarnya nggak ada. Gagal itu nggak ada. Adanya pengulangan. Diulang terus. Jangan putus asa, dan jangan nyerah, tetap semangat, tanaman keyakinan, fungsikan keimanan, otomatis di saat energi kita memancar dari positif. Nah, hal-hal yang tadinya belum terjadi, nanti akan diwujudkan oleh Allah, akan diwujudkan oleh Allah lebih dari apa yang kita inginkan. Jadi dirapel semuanya, Pak. Kan Allah itu makasih sayang, Pak. Betul. Nggak mungkin Allah menggagalkan rencana makhluk. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin makhluknya digagalin, karena Allah maha kasih sayang dan Allah tidak pernah mempersulit urusan makhluk. Kalaupun ada ibaratnya kok belum terjadi, itu bukan berarti Allah nggak sayang, bukan berarti Allah yang jegal rezeki kita, bukan. Mungkin ada unsur manusia yang lain. Itu ada kategori iblis yang masuk ke manusia, menggagalkan usaha kita, itu salah satunya. Tapi itu sangat takutan di saat kita mengimani tentang Rahman Allah, maha besar Allah maha bermudah. Orang yang menjegal kita pun dia akan sirna, akan nyingkir dengan sendiri, dan dia pun akan mengalami hal yang lebih parah dari apa yang dilakukan ke kita. Makanya itu tadi, hukum timbal balik. Ya kan? Di saat dia menyakitiku, sebenarnya dia lagi menyakiti dirinya sendiri. Di saat dia berbaik kepadaku, nah dia pun akan mendapatkan suatu kebaikan. Nah, jadi kasang di sini adalah fungsikan tentang rasa gurih itu. Udah, mau dihantam dengan masalah apa, tetap kita harus nikmat terus, nikmat. Fungsikan rasa nikmat itu, otomatis Allah akan melipat gandakan kenikmatan kita. Seandainya ada sesuatu hal yang menjegal, itu akan diluluhlantakan dan nikmat yang sejatinya akan mengarah ke kita, gitu, Pak. Nah, itulah 8 ilmu rahasia seorang wali yang bernama Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, Kanjeng Sunan Kalijaga mengajarkan apa? Perihal tentang tauhid. Nah, tauhidnya bagaimana? Aplikasi dalam hal amalannya. Apa itu, Mas Bro? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wadil amin. Tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Allah berada haknya dan dinyatakan, dan Muhammad adalah makhluk yang dipercaya dan dijamin kepercayaannya. Nah, berarti apa? Tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Allah berada haknya dan dinyatakan. Jadi apa? Di saat manusia udah dikasih hak, semua pasti dinyatakan. Nah, bagaimana untuk mendapatkan haknya? Ikutinlah tata cara Rasul melalui apa? Akhlak. Akhlak, fungsikan akhlak terus. Kita harus tabligh, amanah, sidik, tabligh, amanah, dan matonah. Kalau kita bisa menjaga ini, insya Allah hak kita pun akan diwujudkan, mungkin dinyatakan. Itu, Bang. Makanya hidup itu sebenarnya nggak pusing. Hidup itu nggak ruwet, nggak rumit, nggak sulit. Yang bikin sulit kita apa? Bikin ruwet apa? Yang bikin kita pusing apa? Nih. Makanya berdoalah, ya Allah, janganlah akalku mendahului kehendak. Nah, kebanyakan yang bikin pada pusing karena akalnya mendahului kehendak. Berarti udah lancang kita. Itu ada caranya nggak sih, Mas Bro? Itu tadi, fungsikan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wadil amin. Diyakini aja bahwa sejatinya Allah yang punya hak, dan kita pun dikasih hak, dan semua akan dinyatakan dan diwujudkan. Mubin artinya kan dinyatakan, diwujudkan. Nah, bagaimana caranya mengaplikasikan dalam kehidupan nyatanya, dalam berperilakunya terhadapnya? Ikutilah kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad SAW melalui akhlakul karimah. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita dua-duanya ingin dapat, satu, zikirkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wadil amin. Nah, yang kedua, berbanyak sholawat. Nah, di saat aplikasinya melalui akhlakul karimah, insya Allah sempurna. Nggak ada kata sulit di dunia ini, karena Allah mempermudah urusan
makhluk, karena Allah maha benar dan Allah tidak pernah bohong dengan janjinya. Paham? Paham. Oke ya. Ya mungkin karena udah malam Pak, ini udah langsung 2 konten nih Pak. Ini 2 konten nih pemirsa nih. Ini apa, lembur ya kan? Tangguh Pak, besok kan jalan-jalan kita Pak. Iya. Makanya sekalian lah 2 konten aja. Betul. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke pemirsa ya, karena berhubung waktu udah malam, tadi juga ini udah mau sahur nih Pak. Bentar lagi Sahur benar. Iya. Mohon maaf ya pemirsa ya kalau saya banyak salah dalam berucap, dalam menyampaikan dan dalam menafsir ibaratnya perihal-perihal ilmu. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe di Sarah Tahun 07 bersama saya Mas Pur 2099. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.